Apa ini? Kita mau ngapain? Kita Meresum dari buku yang kita Resum ya. Tadi kan tunjukin ya? iya. Oke, Statistik kelompok pendidikan. kelompoknya Satu. satu. Oh, satu. Tuh, udah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan-rekan saya di sini dari kelompok 1. Namun ada satu anggota kelompok saya yang tidak bisa hadir secara langsung di sini. Perkenalkan, nama saya Bang Estu. Saya Arif Rasid dan saya Ahmad Irfani Reza. Kami di sini akan meresum dan membacakan dari buku yang telah kita beli. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja akan kita mulai dari saya yang akan membacakan dari bab 1. Yang pertama kita akan mengenal lebih jauh tentang apa itu statistik. Statistik itu berasal dari bahasa Latin yaitu status yang artinya negara atau untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketenaga negaraan. Pengertian statistik ini kemudian juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman seperti berikut ini, yaitu adalah statistik adalah sekumpulan angka untuk menerangkan sesuatu, baik angka yang masih acak maupun angka yang sudah tersusun pada suatu tabel. Statistik adalah sekumpulan cara atau aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Yang terakhir, statistik juga adalah sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat dari data dan atau hasil pengamatan serta penelitian. Kita akan lanjutkan, yaitu adalah pengertian statistik, yaitu adalah statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuknya angka-angka. Artinya, ada 3 hal pokok yang terkandung dalam statistik, yaitu adalah yang pertama, data, yang kedua adalah perlakuan dari data, yaitu yang berupa pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir tentunya yaitu adalah angka-angka. Selanjutnya kita akan masuk pada pembagian statistik. Statistik juga itu akan dibagi berdasarkan cara pengolahan datanya. Yang pertama ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Dengan kata lain, statistik deskriptif hanya berfungsi untuk menerangkan gejala ataupun persoalan. Contohnya adalah sekurang-kurangnya 10% dari semua kebakaran di sebuah kota tertentu yang dilaporkan tahun lalu diakibatkan oleh tindakan-tindakan yang sengaja dan tentunya yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada statistik inferensi, yaitu adalah statistik induktif, adalah bagian statistik yang mempelajari penafsiran atau penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang tersedia. Statistik informasi inferensi berhubungan dengan pendugaan populasi dan pengujian hipotesis dari suatu data, keadaan, atau sebuah fenomena. Dengan kata lain, statistik inferensi berfungsi meramalkan dan mengontrol keadaan atau kejadian. Contohnya adalah akibat pengurangan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak dunia, diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun-tahun yang akan datang. Kita akan masuk kepada pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya. Ini lanjutan dari pembagian statistik yang sebelumnya, yaitu adalah statistik parametrik, yaitu adalah statistik yang diambil dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal, dan memiliki varian yang homogen. Yang kedua ada statistik non-parametrik, yaitu adalah bagian statistik yang parameternya dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas persyaratan dan variannya tidak perlu homogen. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi statistik. Yang pertama adalah sebagai bank data, yaitu adalah dia menyediakan dan mengolah dan diinterpretasikan agar dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Yang kedua ada sebagai alat quality control, ataupun statistik ini digunakan sebagai alat pembantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Yang ketiga ada alat analisis data,
Analisis data merupakan suatu bentuk metode penganalisasan dari data. Yang keempat, ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Statistik juga berfungsi untuk kita mengambil keputusan sebagai dasar penetapan kebijakan dan lanjut untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Selanjutnya, ada pengertian penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penelitian diartikan sebagai pemeringkasan yang diteliti atau penyelidikan. Jadi, kata penyelidikan diartikan sebagai pemeriksaan atau pengusutan, dan kata menyelidiki berarti memeriksa dengan teliti, mengusut dengan cermat, dan menelaah atau mempelajari dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, maka penelitian dan penyelidikan dianggap bersinonim. Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap suatu masalah dengan perlakuan tertentu, seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh, sehingga diperoleh suatu atau sesuatu seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban dari masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Dari kita tadi sudah menelaah apa itu penelitian, dapat kita ambil komponen-komponen yang terdapat pada penelitian, yaitu adalah yang pertama, ada rasa ingin tahu dari manusia. Yang kedua, ada sesuatu yang disebut sebagai masalah. Yang ketiga, ada proses atau usaha untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah hasilnya, seperti mencapai kebenaran akan sesuatu. Ada selanjutnya yang kita akan bahas, yaitu adalah jenis-jenis dari penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian berdasarkan hasil atau alasan yang diperoleh. Penelitian ini juga akan dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah penelitian dasar yang bisa kita sebut juga sebagai basic research. Penelitian dasar ini adalah kita meneliti yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan secara tidak langsung dapat digunakan. Yang kedua adalah penelitian terapan atau apply research, yaitu adalah penelitian yang mempunyai alasan yang praktis. Keinginan untuk mengetahui bertujuan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih efektif, dan efisien. Yang kedua dari jenis penelitian adalah jenis penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Yang pertama adalah penelitian sosial. Yang kedua adalah penelitian eksakta. Ini dibagi menjadi dua, penelitian berdasarkan bidangnya. Penelitian sosial adalah penelitian yang secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Penelitian eksakta adalah penelitian secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam jenis penelitian, ada juga jenis penelitian berdasarkan tempat penelitiannya. Yang pertama adalah penelitian lapangan atau field research yang berdasarkan langsung yang terjadi pada kejadian di lapangan. Selanjutnya adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur berupa buku, catatan, ataupun laporan hasil penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Yang selanjutnya ada penelitian laboratorium atau laboratory research, yaitu adalah penelitian laboratorium yang dilaksanakan pada tempat tertentu, contohnya di laboratorium, dan biasanya bersifatnya eksperimen atau suatu percobaan. Selanjutnya ada jenis penelitian berdasarkan teknik yang digunakan. Ini juga akan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian survei atau bisa disebut sebagai survey research, yaitu adalah penelitian dengan tidak melakukan perubahan ataupun tidak memperlakukan suatu hal yang secara khusus terhadap variabel yang akan diteliti. Selanjutnya ada penelitian percobaan atau experiment research, yaitu adalah penelitian yang melakukan perubahan atau pemberian perlakuan khusus terhadap variabel yang diteliti. Selanjutnya, ada jenis penelitian berdasarkan keilmiahannya. Berdasarkan keilmiahannya, penelitian dibedakan atas dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian ilmiah. Kita akan masuk kepada penjelasan dari penelitian ilmiah, yaitu adalah
penelitian yang dalam pelaksanaannya menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Artinya, pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui suatu prosedur yang sistematis dengan mempergunakan pembuktian yang meyakinkan. Ini disebut sebagai ilmiah. Ciri-ciri penelitiannya bisa kita sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah purposiveness, memiliki fokus tujuannya yang jelas. Yang kedua ada rigor, yaitu adalah teliti dan memiliki dasar teori dan desain metodologinya yang baik. Selanjutnya ada testability, prosedur pengujian hipotesisnya jelas. Dan yang keempat ada replicability, pengujian dapat diulang untuk kasus yang sama atau kasus yang sejenisnya. Yang kelima ada objectivity, berdasarkan atas fakta, data aktual, dan bukan dari penelitian yang subjektif atau emosional. Yang keenam ada generalizability, yaitu semakin luas ruang lingkup penggunaan, hasil penelitian juga akan semakin berguna. Yang ketujuh ada precision, atau mendekati realitas, dan confidence, peluang kejadian dari estimasi dapat dilihat. Yang ke-8 ataupun yang terakhir ada parsimony, yaitu adalah kesederhanaan dalam pemaparan masalah dan metode penelitiannya. Yang kedua ada penelitian non-ilmiah. Penelitian non-ilmiah ini adalah penelitian yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan metode ataupun kaidah-kaidah yang ilmiah. Yang sudah saya jelaskan tadi adalah ilmiah, dan yang ini adalah yang tidak menggunakannya atau non-ilmiah. Yang keenam, ada jenis penelitian berdasarkan bidang atau ilmu garapannya. Yang pertama ada penelitian bisnis. Penelitian bisnis adalah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, dan pemasaran. Selanjutnya ada penelitian komunikasi, yaitu adalah penelitiannya dilaksanakan dalam bidang komunikasi, yaitu adalah seperti komunikasi massa, komunikasi bisnis, kehumasan, dan periklanan. Yang ketiga adalah penelitian hukum yang dilaksanakan tentunya pada bidang hukum, yang seperti contohnya adalah hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan yang terakhir adalah hukum internasional. Yang selanjutnya adalah penelitian pertanian. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam bidang pertanian, contohnya seperti agrobisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, dan agronomi. Dan yang terakhir adalah penelitian ekonomi, yaitu adalah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang ilmu ekonomi tentunya. Yang pertama adalah ekonomi mikro, yang kedua adalah ekonomi makro, dan yang terakhir adalah ekonomi pembangunan. Selanjutnya, ada jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya, yaitu dijelaskan ataupun dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel. Yang kedua adalah penelitian komparatif, yaitu adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai suatu variabel dengan variabel lainnya dalam waktu yang berbeda. Yang ketiga ada penelitian hubungan, yaitu adalah penelitian yang dilakukan untuk menggabungkan antara 2 variabel atau lebih. Jadi, penelitian berdasarkan eksplanasinya itu adalah penelitian berdasarkan tingkat penjelasan. Baik, ada contoh lain yaitu adalah penelitian survei, yaitu adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Ada berbagai jenis penelitian survei yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah penelitian perjajakan atau eksploratif. Penelitian ini sifatnya terbuka, masih mencari-cari. Contohnya adalah, apakah yang paling mencemaskan Anda pada akhir-akhir ini? Selanjutnya adalah hal-hal penting apakah yang mencemaskan Anda tentang negeri Anda?
Itu adalah contoh-contoh dari penelitian penjajakan. Selanjutnya adalah penelitian deskriptif, tadi adalah sudah dijelaskan, yaitu adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena. Jadi penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengukur secara cermat fenomena masyarakat yang seperti penceraian, pengangguran, keadaan gizi, atau preferensi terhadap politik tertentu, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penelitian evaluatif, yaitu adalah penelitian yang mencoba mencari jawaban sampai seberapa jauh tujuan yang digariskan di awal program tertentu atau mempunyai tanda-tanda yang akan tercapai. Secara umum terdapat dua jenis evaluasi, yaitu adalah evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif biasanya melihat dan meneliti pelaksanaan program, sedangkan evaluasi sumatif biasanya dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur apakah tujuan program telah tercapai. Selanjutnya adalah penelitian eksplanatif, yaitu adalah penelitian penjelasan. Penelitian ini menggunakan data yang sama, di mana peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang sedang diujikan melalui pengujian hipotesis. Yang kelima adalah penelitian prediksi. Penelitian prediksi digunakan untuk meramalkan keadaan atau fenomena sosial tertentu, seperti pendapat umum mengenai keadaan sosial dan politik, pendapat umum mengenai pelaksanaan hukuman mati, dan lain-lainnya. Yang keenam ada penelitian pengembangan sosial, yaitu adalah penelitian pengembangan indikator sosial yang dikembangkan berdasarkan survei-survei yang dilakukan secara berkala. Misalnya, BPS menerbitkan buku antara lain indikator kesejahteraan rakyat, indikator pemerataan pendapatan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1976 sampai 1986. Selanjutnya ada penelitian juga secara umum, masih satu jenis dengan penelitian survei, yaitu adalah grounded research, yaitu adalah penelitian yang berdasarkan diri pada fakta dan menggunakan analisis perbandingan. Bertujuan untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori, dan mengembangkan teori, di mana pengumpulan data dan analisis datanya berjalan pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, ada studi kasus, di mana studi kasus ini adalah penelitian yang mengenai suatu subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dan unit-unit yang menjadi subjek. Hasil dari suatu penelitian kasus merupakan suatu generalisasi dari pola-pola yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga, dan sebagainya. Selanjutnya ada penelitian eksperimen, di mana penelitian ini dilakukan untuk atau dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian, serta diadakannya kontrol terhadap variabel tertentu. Penelitian ini sangat sesuai untuk pengujian hipotesis tertentu dan dimaksudkan untuk mengetahui hubungan sebab akibat variabel penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menyelidiki tidaknya hubungan sebab akibat serta seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimental dan menyediakan kontrol untuk perbandingan. Yang selanjutnya ada analisis data sekunder. Analisis data sekunder adalah analisis atas data yang sudah tersedia. Data ini mungkin berasal dari hasil survei yang belum diperas dengan analisis lanjutan, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang sangat berguna. Juga dapat berupa studi perbandingan dari studi-studi yang telah dilakukan. Kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Secara umum,
kita bisa menyimpulkan ada 4 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah tujuan eksploratif, yaitu adalah tujuan penemuan, menemukan sesuatu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Yang kedua ada tujuan verifikatif, yaitu adalah menguji kebenaran suatu pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Yang ketiga adalah tujuan developmental, yaitu adalah tujuan kita untuk mengembangkan sesuatu pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Selanjutnya adalah tujuan penulisan karya ilmiah, seperti pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya adalah peranan penelitian. Penelitian mempunyai peranan untuk memecahkan permasalahan. Dalam hal ini adalah meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan fenomena dari suatu masalah yang kompleks dan saling terkait. Yang kedua adalah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam bidang yang telah diajukan. Dalam hal ini adalah meningkatkan kemampuan untuk menjelaskan atau mengembangkan fenomena-fenomena dari suatu masalah tertentu. Dan yang terakhir adalah untuk menambah ataupun kita untuk mempelajari suatu ilmu yang baru. Dalam hal ini adalah menemukan suatu pengetahuan yang memang sebelumnya belum ada, maupun dari diri kita ataupun memang di luar sana. Akhirnya kita melakukan penelitian. Yang selanjutnya ada persyaratan penelitian, yaitu adalah yang pertama kita harus mengikuti konsep ilmiah, yang artinya tata caranya yang telah ditentukan, yaitu prinsip ilmiah seperti berdasarkan pada fakta, menggunakan analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran yang objektif, dan menggunakan teknik yang kuantifikasi. Selanjutnya ada sistematis, dan terakhir adalah terencana. Kita masuk ke dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian. Yang pertama adalah konsepnya, terdiri dari suatu kata lebih menggambarkan suatu tujuan, menyatakan suatu ide, gagasan tertentu. Yang kedua itu adalah konstruk, adalah konsep yang dapat diukur dan diamati. Dan yang ketiga itu adalah variabel, adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan atau konsep yang mempunyai 2 nilai atau lebih dalam suatu kontinum. Variabel dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria yang menyertainya, yaitu yang pertama adalah berdasarkan hubungan. Variabelnya dapat dibedakan menjadi 2 sebagai berikut. Yang pertama adalah variabel bebas, yang kedua adalah variabel terikat, dan selanjutnya ada berdasarkan nilai sifatnya. Yang pertama adalah variabel kategoris, yang kedua adalah variabel kontinu. Yang ketiga, berdasarkan dapat tidaknya dimanipulasi. Yang pertama adalah variabel aktif, yang kedua adalah variabel atribut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hipotesis. Hipotesis adalah proposisi yang masih bersifat sementara dan masih harus kita uji kebenarannya. Proporsi adalah pernyataan tentang suatu konsep. Yang selanjutnya ada pengukuran, yaitu adalah penggunaan aturan untuk menetapkan bilangan pada objek atau peristiwa. Kita masuk ke dalam bidang selanjutnya, yaitu adalah teknik penelitian. Teknik ini akan kita jabarkan lagi. Yang pertama adalah pengukuran dalam penelitian, yaitu adalah pengukuran adalah usaha untuk memberikan nomor pada benda-benda atau peristiwa-peristiwa menurut suatu aturan tertentu. Yaitu adalah yang pertama menggunakan skala atau tingkat pengukuran, dan skala pun ada 4 macam, yaitu ada yang pertama adalah skala nominal, yang kedua adalah skala ordinal, yang ketiga adalah skala interval, dan yang keempat adalah skala rasio. Skala nominal adalah suatu skala yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap kategori lainnya. Selanjutnya ada skala ordinal, adalah suatu skala di mana penomoran objek atau kategori disusun menurut besarnya. Yang ketiga ada skala interval, adalah skala di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori yang sama. Yang keempat ada skala rasio, yaitu adalah skala yang memiliki sifat-sifat skala nominal, skala ordinal, dan skala interval, dilengkapi dengan titik nol absolut dengan makna empiris. Selanjutnya kita masuk ke dalam syarat-syarat
untuk melakukan pengukuran. Yang pertama adalah reliabilitas, yaitu adalah memiliki sifat yang dapat dipercaya. Reliabilitas mengandung 3 makna, yaitu adalah tidak berubah-ubah atau stabilitas. Validitas berarti kesucian alat ukur dengan apa yang hendak diukur. Jadi, validitas adalah seberapa jauh alat dapat mengukur hal atau subjek yang ingin diukur. Misalnya, alat pengukuran yang valid untuk mengukur berat adalah neraca. Artinya, literan adalah alat pengukuran yang tidak valid untuk mengukur berat. Kita masuk ke dalam alat-alat pengukuran data atau pengumpulan data. Yaitu adalah yang pertama, kita akan menggunakan tes atau soal tes yang berisi sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Selanjutnya adalah menggunakan kuesioner atau angket yang berisi sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh data dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal lain yang perlu diketahui. Yang selanjutnya menggunakan checklist, yaitu adalah daftar variabel yang dikumpulkan datanya. Yang selanjutnya ada pedoman wawancara, yaitu adalah daftar yang berisikan pertanyaan atau pernyataan yang digunakan sebagai patokan dalam melaksanakan wawancara dengan responden. Yang terakhir ada pedoman dokumentasi, yaitu adalah daftar yang berisikan patokan-patokan atau panduan dalam menelusuri sebuah dokumentasi. Selanjutnya adalah prosedur penelitian, adalah langkah-langkah atau urutan yang harus dilalui atau dikerjakan oleh suatu penelitian. Kita bisa garis besarkan, kita ambil 3 tahap, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap perencanaan penelitian, yaitu adalah tahap di mana sebuah penelitian dipersiapkan. Pada tahap ini, semua hal-hal berhubungan dengan penelitian dipersiapkan atau diadakan, seperti pemilihan judul, perumusan masalah, dan hipotesis. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini, proses pengumpulan data atau informasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan itu dilakukan. Selanjutnya adalah tahap penulisan laporan penelitian, yaitu adalah pada tahap ini kita ambil hasil dari sebuah penelitian untuk dibuat dalam bentuk laporan. Prosedur penelitian seperti dikemukakan di atas dapat dikembangkan menjadi lebih luas sebagai berikut. Yang pertama adalah A. Mendefinisikan dan merumuskan masalah. Hal-hal yang dipermasalahkan dalam penelitian adalah masalah yang datang dengan peluang, yaitu adalah opportunity, di mana pendefinisiannya harus jelas baik dari segi keluasannya maupun kedalamannya. Selanjutnya adalah melakukan studi kepustakaan, yaitu adalah mengacu pada teori-teori yang dapat dicari atau ditemukan pada buku-buku, teks, ataupun hasil penelitian dari orang lain. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis, yaitu adalah berupa pertanyaan atau anggapan yang sifatnya sementara tentang fenomena tertentu yang sedang diselidiki. Dan yang keempat adalah menentukan model atau desain penelitian. Model yang dapat kita gunakan seperti model matematika yang berguna untuk menguji hubungan antar fenomena. Selanjutnya adalah pengumpulan data, yaitu adalah data sebagai bahan informasi harus dicari dengan teknik yang sesuai. Sebab jika data diperoleh dengan cara yang salah, akibatnya informasi yang dihasilkan pun akan salah. Selanjutnya adalah kita akan mengolah dan menyajikan informasi. Langkah yang dilakukan adalah kita olah informasinya yang tersaji agar lebih mudah diinterpretasikan dan analisis lebih lanjut, misalkan dalam bentuk tabel, grafik, atau nilai statistik. Pengolahan data ini dapat dilakukan dengan bantuan komputer ataupun hal lainnya. Selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasikan, yaitu adalah kita analisis lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai dengan tujuan riset agar menghasilkan kajian yang cukup tajam, mendalam, dan luas. Hasil kajian ini dilengkapi dengan tafsirannya. Alat-alat analisis kuantitatif maupun kualitatif dapat dipilih sesuai dengan bidang maupun statistik yang dipakai pada banyak disiplin ilmu. Semua itu dapat digunakan sesuai dengan tujuan penelitian yang ada. Selanjutnya adalah membuat generalisasi dan kesimpulan. Setelah melakukan analisis dan interpretasi,
Peneliti juga harus membuat generalisasi dan dari penemuannya berdasarkan batas-batasan penelitian yang ada, serta membuat kesimpulan yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Saran disajikan karena penelitian yang dibuat memiliki keterbatasan ataupun asumsi-asumsi. Selanjutnya adalah membuat laporan. Seluruh hasil kerja dari atas kita harus buat menjadi suatu laporan tertulis walaupun tidak ada standar buku ataupun teknik penulisannya, tetapi secara umum dapat dianggap sama. Yang terakhir adalah hubungan antara statistik dengan penelitian. Hubungan antara statistik dengan penelitian dapat dilihat dari peranan statistik terhadap penelitian, yaitu adalah yang pertama, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel dari sebuah populasi. Yang kedua adalah alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang selanjutnya adalah teknik-teknik untuk menyajikan data penelitian. Dan yang terakhir adalah alat untuk analisis data penelitian. Itulah tadi tahap penulisan laporan penelitian. Selanjutnya akan masuk pada data penelitian yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu adalah Mas Arief. Kepada Mas Arief, silakan. Baik, terima kasih Mas Bima yang sudah menjelaskan statistik dan penelitian. Saya akan menjelaskan yang bab kedua ya, yaitu baik, terima kasih Mas Bima yang sudah menjelaskan tentang statistik dan penelitian. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi Mas Bima pada bab 2, yaitu data penelitian. Yang pertama, ada pengertian data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal. Dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Dengan kata lain, suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan yang lainnya. Yang kedua, ada jenis-jenis data. Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum digunakan dalam proses analisis. Pengelompokan data disertai karakteristik yang menyertainya. Pada jenis-jenis data, ada pengelompokan data menurut sumber pengambilannya. Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Yang kedua, ada data sekunder. Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Yang kedua, ada pengelompokan data menurut waktu pengumpulannya. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibedakan atas dua, yaitu data berkala time series dan data kerat lintang atau cross section. Yang pertama, data berkala adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Yang kedua, data kerat lintang adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Yang ketiga, ada pengelompokan data menurut sifatnya. Berdasarkan sifatnya, data dibedakan atas dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, ada data kualitatif, adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Yang kedua, data kualitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Selanjutnya, ada pengelompokan data menurut tingkat pengukurannya. Berdasarkan tingkat pengukurannya atau skala, dapat dibedakan atas 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu data nominal. Data nominal adalah data yang berasal dari pengelompokan peristiwa berdasarkan kategori tertentu. Yang perbedaannya hanyalah menunjukkan perbedaan kualitatif. Data ini tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Data ini mempunyai dua ciri, yaitu yang pertama,
kategori data bersifat paling lepas atau satu objek hanya pada satu kelompok saja. Yang kedua, kategori tidak disusun secara logis. Selanjutnya yaitu data ordinal. Adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang disusun menurut besarnya, dari tingkat rendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya, dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Kategori dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimilikinya. Selanjutnya ada data interval. Adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu, di mana jarak antara tiap objek atau kategori adalah sama. Data ini memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori yang sama. Besarnya interval dapat ditambah atau dikurangi. Data ini memiliki ciri sama dengan ciri pada data ordinal. Ditambah satu ciri lagi, yaitu urutan kategori data mempunyai jarak yang sama. Yang terakhir ada data rasio. Adalah data yang menghimpun semua ciri dari data nominal, data ordinal, dan data interval yang dilengkapi titik nol absolut dengan makna empiris. Angka pada data ini menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari objek atau kategori yang diukur. Contohnya, A dan B adalah dua orang mahasiswa Universitas X yang nilai mata kuliah metode penelitiannya masing-masing 60 dan 90. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai B adalah nilai 1,5 kali nilai A. Yang selanjutnya adalah pengelompokan data menurut bentuknya. Berdasarkan bentuknya, data dibedakan atas dua, yaitu kategorik dan numerik. Yang pertama yaitu data kategorik. Adalah data yang berasal dari hasil pengklasifikasian atau penggolongan sesuatu. Yang kedua, data numerik. Data numerik adalah data yang berasal dari hasil perhitungan dan pengukuran sesuatu. Data numerik pada umumnya data interval dan data rasio. Data numerik dapat berbentuk data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh atau hasil perhitungan. Data ini bersifat terputus-putus, tidak menyambung secara menerus. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Data ini bersifat sambung menyambung tanpa terputus pada interval tertentu. Yang selanjutnya, perlakuan data. Perlakuan data dimaksudkan sebagai cara memproses data penelitian dalam memperoleh hasil yang diinginkan berdasarkan pola-pola dan aturan-aturan tertentu. Perlakuan data penelitian ini meliputi hal berikut ini. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian. Berdasarkan cara pengumpulannya, dikenal beberapa cara pengumpulan data penelitian, antara lain pengamatan atau observasi, penelusuran literatur, penggunaan angket atau kuesioner, dan yang terakhir adalah wawancara. Yang pertama saya akan menjelaskan pengamatan atau observasi, di mana pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Yang selanjutnya, penelusuran literatur adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau data dari penelitian sebelumnya. Penelusuran literatur disebut juga pengamatan yang tidak langsung, berbeda dengan pengamatan observasi tadi. Yang selanjutnya, penggunaan kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket atau daftar isian terhadap objek yang diteliti. Yang terakhir ada wawancara atau interview. Adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang akan diteliti. Yang kedua ada pengolahan data. Adalah suatu proses dalam membentuk data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data sendiri meliputi kegiatan sebagai berikut.
yaitu yang pertama ada editing, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau raw data atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuannya sendiri yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan yang bersifat koreksi. Yang kedua ada coding. Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis. Yang ketiga ada tabulasi, adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel tabulasi sendiri dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama ada tabel pemindahan atau transfer table. Yang kedua ada tabel biasa atau main table. Yang ketiga ada tabel analisis atau top table. Tabel analisis sendiri dapat berbentuk yang pertama yaitu tabel satu arah atau tabel tunggal, yaitu tabel yang membuat hanya satu variabel atau hanya satu informasi saja. Yang kedua ada tabel silang, yaitu tabel yang membuat dua variabel atau dua informasi. Yang ketiga ada penyajian data penelitian. Data yang sudah diolah agar mudah dibaca dan dimengerti orang lain atau pengambilan keputusan perlu ditampilkan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Penampilan data yang sudah diolah disebut penyajian data. Nah, penyajian data ini memiliki kegunaan. Yang pertama, menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Yang kedua, sebagai perbandingan pada sewaktu-waktu. Penyajian data penelitian dapat dilakukan melalui yang pertama ada tabel data. Tabel data disingkat table, adalah penyajian data dalam bentuk kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar. Sebuah tabel memuat bagian sebagai berikut. Yang pertama ada kepala tabel. Yang kedua ada rahel tabel. Yang ketiga ada badan tabel. Yang terakhir ada kaki tabel. Didasarkan atas pengaturan datanya, tabel dapat dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama ada tabel frekuensi, yang kedua ada tabel klasifikasi, yang ketiga ada tabel kontingensi, yang terakhir ada tabel korelasi. Selanjutnya ada grafik data. Grafik data juga disebut sebagai diagram data. Data dalam bentuk gambar-gambar. Grafik data biasanya berasal dari tabel. Oleh karena itu, tabel dan grafik biasanya dibuat bersamaan. Grafik data sebenarnya merupakan penyajian data secara visual dari data bersangkutan. Grafik data dapat dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama ada piktogram, adalah data grafik yang menggunakan gambar atau lambang dari data itu sendiri dengan skala tertentu. Yang kedua ada grafik batang atau balok, adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala tertentu atau pengukuran yang sesuai dengan data yang bersangkutan. Yang ketiga ada grafik garis, adalah grafik data berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada batang bilangan atau sistem salib sumbu. Yang keempat ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Untuk membuat grafik lingkaran biasanya dipakai dua cara, yaitu yang pertama membagi keliling lingkaran menurut data-data yang ada dan membagi lingkaran menurut data yang ada dengan menggunakan busur derajat. Yang selanjutnya ada kartogram atau data peta statistik, adalah grafik data yang berupa peta yang menunjukkan kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, dan sebagainya. Yang terakhir ada histogram dan poligon frekuensi, adalah dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Histogram merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi dan poligon frekuensi merupakan grafik garisnya. Pada histogram, batang-batangnya saling melekat
atau berimpitan dengan poligon frekuensi dibuat dengan cara menarik garis dari satu titik tengah batang histogram ke titik tengah batang histogram yang lain. Untuk memperoleh poligon tertutup, maka harus dibuat dua kelas baru dengan panjang kelas sama dengan frekuensi 0 pada kedua ujungnya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Bima. Oke, terima kasih Mas Arif. Selanjutnya adalah kepada Mas Ipan untuk melanjutkan materinya, yaitu adalah pada bab 3. Kepada Mas Ipan disilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Bima dan Mas Arif. Selanjutnya saya akan melanjutkan analisis data dengan statistik. Yang pertama, pengertian analisis data. Analisis data pada dasarnya adalah proses. Yang pertama, untuk membandingkan dua hal atau variabel untuk mengetahui selisih atau rasio. Yang kedua adalah menguraikan keseluruhan menjadi benar ya. Oke, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan dari Mas Arif, yaitu bab 3, analisis data dengan statistik. Yang pertama ada pengertian analisis data. Analisis data pada dasarnya adalah proses. Yang pertama untuk membandingkan dua hal atau variabel untuk mengetahui selisih atau rasio. Yang kedua ada menguraikan keseluruhan menjadi bagian kecil yang agar dapat mengetahui komponen yang menonjol, membandingkan antara komponen serta membandingkan dengan keseluruhan. Yang ketiga adalah memperkirakan besarnya pengetahuan secara kuantitatif dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya. Lalu selanjutnya ada tujuan analisis data. Yang pertama, untuk memecahkan masalah-masalah penelitian. Yang kedua adalah untuk memperhatikan hubungan antara fenomena yang terdapat pada penelitian. Yang ketiga, untuk memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian, yaitu alat analisis yang menggunakan model seperti model matematika model seperti yaitu analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, model statistik, dan ekonometrik. Yang kedua ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang menggunakan model matematika, model statistik, dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Selanjutnya ada kelebihan analisis data dengan statistik. Yang pertama ada dengan statistik memungkinkan mendeskripsikan tentang suatu secara eksak. Yang kedua ada dengan statistik memungkinkan seseorang untuk bekerja secara eksak dalam proses dan cara berpikir. Lalu yang ketiga ada peneliti dapat memberikan rangkuman hasil penelitian dalam bentuk yang lebih berarti dan lebih ringkas. Lalu yang keempat ada dapat memberikan kesimpulan umum. Yang kelima memungkinkan untuk mengadakan ramalan. Selanjutnya ada ujian hipotesis dalam analisis data. Yang pertama pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris, yang berarti bahwa empiris hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti di bawah dan thesia yang berarti kebenaran. Pernyataan atau dugaan tersebut disebut proposisi. Yang kedua ada ciri-ciri hipotesis. Yang pertama ada hipotesis harus menyatakan hubungan. Berarti hipotesis merupakan pernyataan dugaan tentang hubungan antar variabel. Yang kedua ada hipotesis harus sesuai dengan fakta. Ini berarti bahwa hipotesis harus terang, konsep dan variabelnya harus jelas. Yang ketiga ada hipotesis harus sesuai dengan ilmu, tumbuh dengan ilmu pengetahuan. Ini berarti
bahwa hipotesis harus ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan berada dalam bidang penelitian yang sedang dilakukan. Yang keempat ada hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis dapat diuji baik secara nalar, kekuatan, dan memberikan alasan ataupun dengan menggunakan alat-alat statistik dapat diuji. Yang kelima ada hipotesis harus sederhana. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk spesifik, khas, atau menghindari terjadinya kesalahpahaman pengertian. Lalu yang terakhir ada hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Bahwa hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk yang menerangkan hubungan fakta-fakta yang ada dan dapat dikaitkan dengan teknik pengujian yang dapat dikuasai. Selanjutnya ada bentuk-bentuk rumusan hipotesis. Bentuk-bentuk rumusan hipotesis ini bergantung dari kriteria yang menyertai hipotesis tersebut. Berdasarkan tingkat eksplanasi hipotesis yang akan diuji atau bentuk jenis masalahnya, maka rumusan hipotesis dapat pula dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah hipotesis yang mengenai nilai suatu variabel mandiri, tidak dalam bentuk perbandingan atau hubungan. Yang kedua ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah hipotesis yang mengenai nilai perbandingan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang terakhir ada hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang mengenai nilai hubungan antara satu atau lebih variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya. Nah, ada jenis 2 hipotesis, yaitu yang pertama ada hipotesis nol atau hipotesis nihil. Hipotesis nol disimbolkan dengan HO atau hipotesis yang dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Mengapa disebut hipotesis nol? Karena hipotesis ini tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Lalu yang kedua ada hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Hipotesis alternatif disimbolkan dengan HA atau H1/3. Adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan hipotesis nol. Hipotesis alternatif ini menyatakan bahwa perbedaan antara 2 variabel atau ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Baik, terima kasih, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Ana. Enggak, itu biar lebih Pada Mas Anam yang jauh di sana. Besaran yang digunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam 96 adalah 91%, 5%, dan 10%. Menentukan karakteristik pengujian. Karakteristik pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam hal menentukan suatu atau menolak hipotensi nol dengan cara membandingkan nilai kriteria nilai A tabel dari timbulnya dengan nilai-nilai statistiknya. Selanjutnya, melakukan uji statistik. Uji statistik ini merupakan rumusan dari distribusi berhubungan dengan atribut tentu seperti ujian distribusi, uji distribusi, uji X pangkat 2, distribusi ke kuadrat, dan sebagainya. Membuat kesimpulan ini merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotensi nol sesuai dengan kriteria penguji. Contoh rumusan masalah: apakah ada hubungan antara tingkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan politik dengan jenis media yang sering diikutinya? Hipotensi diduga ada hubungan antara
tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan politik dan jenis media yang sering diikutinya. Jenis-jenis penguji hipotensi. Penguji hipotensi dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan kriteria dan menyertainya. A. Berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotensinya, penguji hipotensi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu penguji hipotensis dua pihak atau non-tailined, penguji hipotensi pihak kiri atau sisi kiri, penguji hipotensi pihak kanan atau sisi kanan. Berdasarkan jenis-jenis pramaterinya, penguji hipotensi dapat dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama, penguji hipotensi tentang rata-rata. Penguji hipotensi tentang rata-rata adalah hipotensi mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atau diinformasi sampingnya. Selanjutnya, penguji hipotensi tentang properi. Penguji hipotensi tentang properi adalah penguji hipotensi yang mengenai proporsi populasi yang didasari oleh atas informasi sampelnya. Selanjutnya, penguji hipotensi tentang varian. Penguji hipotensi tentang varian adalah penguji hipotensi mengenai varian populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Selanjutnya, berdasarkan jumlah templatenya, berdasarkan atau ukuran sampelnya, penguji hipotensi dapat dibedakan jadi 2 jenis, yaitu hipotensi sampel besar dan hipotensi sampel kecil. Berdasarkan jenis-jenis distribusinya, distribusi yang digunakan penguji hipotensi dapat dibedakan menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, penguji hipotensi dengan distribusi Z adalah penguji hipotensi yang menggunakan distribusi Z sebagai uji statistiknya. Selanjutnya, penguji hipotensi dengan distribusi T adalah penguji hipotensi yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistiknya. Selanjutnya, penguji hipotensi dengan X kuadrat atau kiri kuadrat. Hipotensi ini adalah penguji hipotensi yang menggunakan distribusi X kuadrat dengan uji statistik. Berdasarkan tingkat eksplorasinya. Berdasarkan tingkat eksplorasinya, penguji hipotensi dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Penguji hipotensi hubungan, yaitu penguji hipotensi untuk mengetahui adanya hubungan antar jumlah gejala. Selanjutnya, penguji hipotensi prediksi. Penguji hipotensi prediksi adalah penguji hipotensi untuk mengetahui apakah suatu gejala variabel dapat digunakan untuk memprediksi gejala-gejala atau variabel yang lain. Selanjutnya, penguji hipotensi benda. Penguji hipotensi benda adalah penguji yang menguji hipotensi untuk mengetahui keadaan sesuatu dalam hal ini signifikannya yang terdapat dalam suatu kelompok dengan kelompok-kelompok yang lain. Selanjutnya penguji hipotensi deskripsi. Penguji ini menguji hipotensi untuk menjelaskan suatu atau menerangkan gejala-gejala serta fenomena atau sampel yang mandiri. Selanjutnya, yang ketujuh, kesalahan dalam penguji hipotensi. Dalam penguji hipotensi ini, kesimpulan yang diperoleh hanyalah berupa penerimaan atau penolakan dari hipotensi yang telah diajukan dan tidak berani bahwa kita telah membuktikan atau tidak membuktikan kebenaran hipotensinya. Suatu kesimpulan dianggap diterima atau ditolak apabila H0 diterima atau ditolak, diterima atau benar, dan H0 ditolak atau salah. Selanjutnya, kesalahan jenis 2. Kesalahan jenis 1,
Kesalahan jenis 1 ini apabila H0 ditolak padahal kenyataannya benar. Artinya kita menolak hipotensi tersebut yang seharusnya diterima. Kesalahan jenis 2. Kesalahan ini terjadi apabila H0 diterima padahal kenyataannya salah. Artinya kita menerima hipotensi tersebut yang sebenarnya ditolak. Apabila kedua jenis kesalahan tersebut dinyatakan dalam bentuk problematika, maka kesalahan jenis 1 disebut kesalahan bacaan alfa yang dalam bentuknya menggunakan disebut tarafnya. Yang kedua, kesalahan jenis 2 disebut kesalahan B atau beta yang di dalam bentuk menggunakan disebut fungsi ciri operasi, operating correcting for time. Baiklah, terima kasih.